Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, apa kabar? Dimanapun kalian berada, aku selalu doakan, ya Allah, bahagiakan ya Allah, limpahkan ya Allah rizki teman-teman semua. Muliakan teman-teman semua dan mudahkanlah dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah robbil alamin. Teman-teman semua, halo YouTube. Ya, aku ingin cerita ini pengalaman kehidupan aku yang masya Allah ternyata saat ini adalah seperti di dalam thumbnailnya, 1 tahun aku melewati kehidupan tanpa empedu. Wow, luar biasa. Di sini teman-teman kumpul semua ya, yang mungkin saat ini pasca pengangkatan empedu atau yang saat ini masih mengalami sakit batu empedu. Kita sharing-sharing di sini dan alhamdulillah robbil alamin, pengalaman aku yang sungguh luar biasa dan dahsyat seiring melewati waktu-waktu ini, ya kan? Teman-teman kalau misalnya mau flashback lagi di 2 tahun yang lalu, ya. Jadi 2 tahun yang lalu aku merasakan kurang lebih aku merasakan kumat kolit ya. Waktu itu aku belum tahu kalau misalnya itu adalah empedu ceritanya bun gitu, kalau itu adalah batu empedu karena saat itu lagi COVID dan untuk cek USG abdomen itu kan agak sulit ya, banyak persyaratannya di kalau dalam rumah sakit. Dan saat itu aku dikira sakit lambung akut waktu itu, jadi aku pun nggak tahu entah makan apa yang menyebabkan aku akhirnya kolit saat itu beberapa bulan, mungkin kurang lebih sampai 5 bulanan lah gitu kan, yang aku tahu. Tapi kalau misalnya aku makan asem tuh nggak kenapa-napa gitu, sampai di titik mana aku disuruh USG. Akhirnya aku USG sendiri pribadi waktu itu, USG abdomen, kalau nggak salah bayarnya itu 300.000 kalau nggak salah. Dan akhirnya ketahuanlah di situ ternyata aku memiliki batu empedu yang kurang lebih isinya itu ada 12 tapi lebih ternyata. Waktu di USG itu kurang lebih karena nggak begitu kelihatan. Diameternya itu kurang lebih itu paling besar itu 0,6 mm ya. Kayak gitu. Terus akhirnya aku disarankan memang untuk beroperasi karena salah satu kenapa ditentukan operasi karena saat itu batu aku tuh banyak jadi menyebabkan kolit. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang tidak merasakan kolit, misalnya biasanya tuh batunya hanya satu, jadi dia tidak bergesek. Sakit kolit itu penyebab dari gesekan dari batu-batu dan juga lemak itu tersendiri ceritanya. Kayak gitu. Nah, karena aku saking banyaknya, mungkin banyak lagi teman-teman yang lebih besar lagi batu-batunya gitu kan ya. Mungkin aku masih termasuk yang biasa aja, tapi karena banyak jadi di saat aku salah makan, disitulah rasa sakit yang luar biasa bunda. Dan di titik itulah aku pernah merasakan saat itu rasanya tuh seperti sakratul maut bun. Dan di titik itu juga akhirnya aku membuat YouTube sholawat ini gitu kan. Dan juga di situ akhirnya aku sampailah di titik ini. Luar biasa, dan ini setahun aku melewati tanpa empedu dan dahsyat luar biasa karena setelah alhamdulillah pas aku pasca operasi saat itu di situ aku baru tersadar. Aku kan tahu ya tentang ilmu afirmasi, hukum tarik menarik dan sebagainya macamnya. Cuma entah kenapa bertahun-tahun itu aku lupa dengan afirmasi sehat aku sendiri. Dan aku seingatnya setelah aku operasi itu, karena mungkin rasa sakit itu yang akhirnya membuat aku lupa ya gitu, dan mungkin aku belum mengolah ilmu ini setelah aku operasi, setelah aku mempelajari lagi trial and error tentang hukum tarik menarik ini ya, yang sekarang ini aku menjadi mentoring malah kan. Dari situ akhirnya aku powerful mengucapkan rasa afirmasi untuk sehat tubuh aku, sehat aliran darah aku, sehat seluruh organ tubuhku, sehat seluruh kulit-kulitku, hingga kulit-kulit kita juga gitu. Dan Masya Allah itu sungguh powerful luar biasa. Teman-teman yang punya
persoalan tentang empedu, kan di sini kita ada komunitas empedu ya gitu ya di YouTube aku sendiri. Selain sholawat itu ada lagi ya Bun ya yang namanya empedu. Uh, apa namanya, gejala batu empedu. Aku punya komunitas sendiri. Nah dari situ setelah aku pasca operasi, teman-teman tahu sendiri ya, di 1 bulan aku hanya menjaga, 2 bulan berikutnya aku mencoba untuk mencoba sedikit-sedikit makanan-makanan yang kotor. Ternyata Masya Allah nggak apa-apa. Terus aku coba lagi hingga saat ini. Bener-bener kalau Bunda tahu, zaman sebelum titik aku pasca operasi pengangkatan empedu, berat badan aku itu 52. Dan itu udah menurut aku udah apa namanya, kecil banget karena hanya beberapa bulan aja saat itu. Dan terus saat ini aku bener-bener di titik yang paling gempel, berat badan aku 62. Niat mau diet cuman udahlah masih santai. Suami aku juga seneng banget dengan badan yang pas kayak gini katanya. Walaupun aku sedikit insecure tapi aku pede aja gitu kan. Ya seperti itu, karena saking happy-nya Bun. Aku bisa makan apa aja demi Allah. Aku waktu itu pernah apa namanya, apa sih, makan 1 duren, terus aku makan kalau nasi padang yang lain-lain, makan sekali makan di situ aku makan cendol, tahu sendiri es cendol itu isinya itu santan. Terus aku makan bukan gado-gado, apa namanya, makan pecel, nasi pecel. Terus aku di situ makan kayak gudeg, bukan gudeg Bun, makanan khas Betawi yang ada kelapanya itu. Nah itu dalam satu waktu itu aku makanan itu Masya Allah nggak ada efek yang namanya mual, muntah, BAB, mencret, itu nggak ada. Ya setitik ini. Gimana sih, apa sih yang biasa aku lakukan ya Bun? Jadi Bunda kalau misalnya teman-teman tahu ya, yang nonton video aku ya, yang memiliki permasalahan yang sama, 80% ya, 80% penyakit yang kita alami itu sebenarnya dari pola pikir kita sendiri. Pola pikir kita yang negatif, pola pikir kita yang was-was, negative thinking, mungkin ada dendam, mungkin ada dengki. Ya kan, aku bukan menyalahi teman-teman, tapi ini juga sepengalaman aku, karena dulu aku menyadari itu akhirnya. Setelah aku menseleksi, oh iya, sebenarnya pada dasarnya aku ini bukan karena over dari kolesterol, no, over dari lemak, no. Sedangkan suami aku lebih dari lemaknya, dia ada kolesterol tetapi dia tidak kena empedunya gitu kan. No, setelah aku telaah dan aku merelaksasikan diri aku dengan teknik-teknik yang apa namanya, aku pelajari, ternyata itu dari sebuah pikiran aku, sebuah hati aku yang aku tidak menerima saat itu. Dan akhirnya aku melepaskan semua energi negatif itu, ya kan? Dan akhirnya setiap hari aku afirmasi sehat. Dan Masya Allah, Alhamdulillah aku benar-benar normal sekali. Dan inilah yang benar-benar aku rasakan kebersyukuran aku, menambah energi vibrasi positif aku, yang akhirnya berpengaruh dengan rizki kita juga yang lainnya. Karena perasaan kita jadi lebih powerful, kita sangat sehat. Jangankan aku perihal empedu, pantangan empedu ya, kalau misalnya kita makan makanan yang kotor, ya kan, kita mual misalnya kalau kebanyakan, atau BAB, ya kan, atau enek, ya Bun ya, gitu. Nah, aku sendiri dengan aku berafirmasi ini, dengan aku terapi bersyukur kuat berkelimpahan, ya, yang sering banget aku suka apa namanya, sharingkan ke teman-teman. Biasanya aku di live TikTok aku setiap malam, ya kan, aku suka sharing ini. Teman-teman yang mau ikut langsung aja follow TikTok aku segera gitu kan. Nah, dari situ alhamdulillah badan aku lebih fit, yang biasanya aku pusing, badan aku sakit, biasa ya ibu-ibu itu kan suka kayak masuk angin lah, badan yang ngertek, nggak mood dan segala macem, itu hilang semua. Dan aku udah nggak pakai yang namanya
camping, nggak pakai namanya pakai pakaian herbal dan segala macam. Benar-benar membuat energi kita maksimal, kuat, berproduktif, semangat ya, itu semua dari kalimat afirmasi yang kita tujukan kepada diri kita sendiri. Segitu powerfulnya. Ya, oke, buat teman-teman yang sedang mengalami saat ini masih mengalami sakit empedu atau setelah pasca empedu tapi masih merasakan apa sih namanya efeknya. Bun, di bawah di kolom deskripsi aku buka grup di Telegram, grup umum yang kita sharing-sharing untuk ngebahas gimana caranya supaya teman-teman bisa fit kembali dan bisa sembuh yang saat ini belum operasi. Ayo teman-teman kumpul, coba cari di bawah ada grup Telegram khusus untuk komunitas Batu Empedu. Sama aku kita bareng-bareng di sana ya, dan yang mau ikutin training class The Secret Tarik Rezeki, rahasia tarik rezeki, rahasia aku bisa menarik segala keberlimpahan rezeki ya di muka bumi ini. Ayo teman-teman ikutin training class aku yang biasa aku bikin 1 bulan sekali. Langsung klik di kolom deskripsi untuk link pendaftarannya. Barokallah ya teman-teman semua. Selamat berawal tahun 2023. Aku yakin sekali di awal tahun ini teman-teman merasakan keajaiban yang dahsyat luar biasa dengan ilmu yang ada di YouTube aku. Barokallah, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.